Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Baik? Wah, puji Tuhan. Nah, Miss Uli mau nanya, apakah adik-adik sudah siap untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini? Sudah? Kalau sudah, coba mana jempolnya dua. Miss Ulinya mau ngecek dulu ya, satu persatu ya. Wah, semuanya sudah siap. Tapi sebelum kita mengikuti kebaktian sekolah minggu, sekalipun masih dari rumah, Miss Uli mau mengingatkan kita kembali, persiapkan Alkitab dan persembahannya juga. Dan pastinya adik-adik sudah pada mandi kan? Sudah? Oke. Kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Ayo bangkit berdiri semuanya, kita angkat pujian. Halo halo, hello hello, hola hola. Kita ikut bergerak semuanya ya. Iya adik-adik, jangan sedih, jangan bersedih ya, karena ada Yesus yang beserta kita, jadi tidak boleh bersusah hati. Nah, kita mau memulai kebaktian kita berdoa, minta pimpinan Tuhan untuk menyertai kebaktian kita. Tutup matanya, lipat tangannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini, Tuhan, kami boleh kembali mengikuti kebaktian sekolah minggu, sekalipun kami harus masih mengikuti kebaktian dari rumah. Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah hati kami bersuka cita di saat kami memuji Tuhan, dan hati kami juga bersuka cita di saat kami mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu kebaktian ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.
Ya adik-adik, masih tetap berdiri ya. Kita tetap bersemangat memuji Tuhan. Kita angkat pujian big or small, short or tall. Oke, siap? Bernyanyi bersama-sama dengan Miss Oli? Bersama Tuhan kita bisa, ya. Jadi jangan takut, aku masih kecil, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan mikir seperti itu ya, karena bersama Tuhan kita bisa. Oke, masih semangat memuji Tuhan ya? Masih? Nah, adik-adik boleh duduk dulu sebentar. Oke, kita mau angkat satu lagi pujian. Kerja buat Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar ikut salib selalu manis.
selalu manis. Ya adik-adik, serta Tuhan selalu manis. Jadi bisa kita bekerja di ladang Tuhan, kita pasti disertai Tuhan. Dan adik-adik ingat, segala pekerjaan yang diberikan Tuhan kepada kita, Tuhan pasti menyertai kita. Nah, saatnya kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari seorang nabi yang bernama Nabi Elisa yang dipanggil Tuhan untuk bekerja di ladang Tuhan untuk melayani Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama ya adik-adik, karena setiap kita akan dipanggil Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Dan adik-adik harus mempersiapkan diri supaya di saat Tuhan memanggil adik-adik, adik-adik siap untuk melakukan apa yang Tuhan suruh adik-adik lakukan. Ya, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur kami masih mendapat kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan yang tolong kami supaya kami semua bisa mengerti dengan baik apa isi firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam tangan-Mu kami serahkan doa kami ini. Amin. Tema kita pada hari ini adalah menyiapkan hati untuk menerima tugas. Kira-kira tugasnya apa ya yang perlu disiapkan sehingga kita harus menyiapkan hati kita. Nah, sebelum kita membahas firman Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Buat adik-adik yang sudah bisa membaca, dibuka Alkitabnya dari 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai 21, dilanjutkan 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 1 sampai 11. Kakak ulangi sekali lagi ya. 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai 21 dan 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 11. Demikianlah firman Tuhan. Elisa terpanggil. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, "Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikut engkau." Jawabnya kepadanya, "Baiklah, pulang dahulu, dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu." Lalu berbaliknya ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu dan menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya. Kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah."
Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh. Ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan, lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dan dipukukannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai ke seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapatkan 2 bagian dari rohmu." Lalu berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, tema kita pada hari ini adalah menyiapkan hati untuk menerima tugas. Setelah turun dari gunung, kemudian Nabi Elia bertemu dengan seseorang. Namanya adalah Elisa. Nah, Elisa ini ketika ditemui oleh Nabi Elia, dia sedang membajak. Dia membajak dengan 12 pasang lembu. Banyak ya? Nah, kemudian Nabi Elia melemparkan jubahnya kepada Elisa. Elisa terkejut. Dia mendapatkan jubah Nabi Elia. Tapi juga dia mengerti, karena pada saat itu apabila seseorang diberi baju atau jubah oleh orang lain, maka itu berarti dia akan menjadi pengganti orang itu. Tugas orang itu akan diserahkan kepadanya. Nah, kemudian Elisa berkata kepada Nabi Elia, "Aku akan mengikuti engkau, tetapi boleh nggak aku pulang dulu? Mau pamitan aku itu sama bapakku, sama ibuku." Lalu Nabi Elisa berkata kepada Elia, "Boleh, tapi kamu harus ingat apa yang sudah kukatakan kepadamu." Lalu Elisa pergi meninggalkan Elia. Tapi sebelumnya dia masak dulu nih buat Nabi Elia. Dia potong lembunya, dia masak, lalu dia berikan kepada Nabi Elia dan kepada orang-orang yang bekerja bersamanya tadi. Nah, setelah itu dia pergi kepada orang tuanya, dia balik lagi kepada Nabi Elisa dan mereka pergi bersama-sama. Kemudian berangkatlah mereka dari Gilgal menuju ke Betel. Nah, sampai di Betel mereka bertemu dengan 50 nabi. Lalu nabi-nabi itu bertanya kepada Elisa, "Elisa, tahu nggak kamu apa yang akan terjadi pada tuanmu? Kan tuanmu mau diangkat oleh Tuhan." Lalu Elisa menjawab mereka, "Ya, saya sudah tahu. Diamlah." Setelah itu Nabi Elia berkata kepada Elisa, "Kamu boleh kok meninggalkan saya di sini, saya pergi aja sendiri." Tetapi Elisa menjawab, dia menjawabnya kayak gini, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau." Jadi berangkatlah mereka dari Betel menuju Yeriko. Lalu sampai di Yeriko, mereka bertemu juga dengan rombongan nabi yang ada di sana. Rombongan nabi ini bertanya kepada Elisa, "Elisa, kamu tahu nggak apa yang akan terjadi pada tuanmu? Dia akan diangkat loh oleh Tuhan." Tapi Elisa menjawab, "Ya, aku sudah tahu. Kalian diam aja." Dan sekali lagi kemudian Nabi Elia berkata kepada Elisa, "Kalau kamu mau tinggal di sini nggak apa-apa, saya pergi aja sendiri." Tapi Elisa menjawab sekali lagi, "Demi Tuhan yang hidup
dan demi dirimu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu Nabi Elia melihat kesungguhan hati Elisa, dan mereka kemudian pergi lagi berdua. Sementara nabi-nabi yang lain itu ikut pergi di belakang mereka. Sampai di tepi sungai Yordan, sekali lagi Nabi Elia bertanya kepada Elisa, apakah Elisa akan tinggal atau akan ikut dengannya? Dan Elisa menjawab, dia tidak akan meninggalkan Nabi Elia. Dia akan pergi terus bersama dengan Nabi Elia. Mereka hendak menyeberang sungai Yordan. Tapi gimana dong caranya menyeberang? Kan sungainya besar, kan airnya itu banyak, arusnya kuat. Jadi tidak mudah bagi mereka untuk menyeberangi sungai. Lalu Nabi Elisa mengambil kembali jubahnya. Dia memukulkan jubahnya ke sungai Yordan. Waduh, dan di tempat Nabi Elisa itu memukulkan jubahnya, maka tersibaklah airnya ke kanan dan ke kiri, sehingga membuat jalan di tanah yang kering, sementara kiri dan kanannya menjadi tembok air. Lalu sampailah mereka ke seberang sungai Yordan, dan mereka berjalan bersama. Pada waktu itulah datanglah kereta berapi dengan kuda yang berapi, memisahkan keduanya, memisahkan Bapak Elia dengan Elisa. Lalu Elisa melihat bahwa Bapak Elia, Nabi Elia naik ke kereta itu, lalu dia diangkat oleh kereta itu ke sorga. Elisa terkejut, dia melihat ke atas, dia melihat, "Bapakku," katanya, Bapakku dibawa oleh kereta itu dengan kuda-kuda yang berapi." Lalu dia memboyakkan pakaiannya dan dia melihat bahwa Nabi Elia tidak ada lagi di situ. Lalu dia melihat jubah Nabi Elia yang dijatuhkan oleh Nabi Elia, dan kemudian dia mengambilnya. Itulah pertanda bahwa Nabi Elia sudah selesai tugasnya, dan diberikanlah tugasnya itu kepada Elisa. Nah, adik-adik, dari kisah ini apa yang bisa kita dapatkan? Yang pertama adalah tentang Nabi Elia yang memberikan jubahnya kepada Elisa. Itu berarti sebenarnya Nabi Elia sedang mempersiapkan Elisa untuk menggantikan pekerjaannya sebagai seorang nabi. Jadi nggak tiba-tiba gitu loh, Elisa, nih saya mau pergi, kamu gantiin saya. Enggak kayak gitu ya, tapi ada prosesnya. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa Tuhan sedang mempersiapkan hatinya Elisa untuk menggantikan pekerjaan Nabi Elia. Lalu bagaimana dengan Elisa sendiri? Setelah dia mendapatkan jubahnya Nabi Elia, maka dia sudah mempersiapkan dirinya, hatinya untuk menjadi pengganti Nabi Elia. Walaupun pada saat itu dia terkejut ya, siapa coba yang gak kaget melihat tiba-tiba ada kereta berapi dengan kuda berapi datang, terus Nabi Elia naik lalu dia pergi ke surga. Kaget ya, hatinya kaget, tapi sebenarnya pada saat itu dia sudah menerima bahwa dia memang dipilih untuk menjadi pengganti Nabi Elia. Nah, adik-adik, kita semua juga kayak gitu. Kita semua ini sedang dipersiapkan Tuhan untuk menjalankan tugas yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, tugasnya adik-adik apa sih? Nah, sekarang ini kan kalian kan tugasnya itu belajar. Sebagai seorang pelajar, tugas kalian adalah mengikuti pelajaran dengan baik, mendapatkan nilai yang baik, sehingga membuat bangga hati orang tuamu dan terlebih hati Tuhan. Apakah kita sudah menyiapkan hati kita untuk itu dengan baik? Melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan? Atau jangan-jangan kita tidak fokus sama pelajaran kita
kita lebih fokus pada yang lainnya. Misalnya, kalau lagi belajar, PJJ kan sekarang ya, pembelajaran jarak jauh. Waktu nge-zoom, kalian beneran ikut nge-zoom nggak? Atau kameranya dimatiin, terus kalian main sendiri? Bukan, kalau kayak gitu kan berarti kalian sebenarnya hatinya tidak siap untuk melaksanakan apa yang Tuhan inginkan. Sebab yang Tuhan inginkan adalah kalian punya hati seperti hatinya Elisa, yang mau melaksanakan tugasnya dengan baik. Nah, makanya kalian harus ingat-ingat, setiap kali kalian sedang melakukan sesuatu, ingatlah bahwa kalian itu sedang melakukannya untuk Tuhan. Karena itu punyai hati yang siap untuk melakukan apa yang Tuhan ingin kalian lakukan. Contohnya apa lagi? Selain menjadi seorang pelajar yang harus belajar dengan baik. Nah, Karut kasih contoh lagi. Contohnya adalah kalian di rumah itu kan punya orang tua, punya mama, punya papa. Nah, Elisa waktu dia mau mengikuti Nabi Elia, dia pamitan dulu loh sama orang tuanya. Artinya dia menghargai orang tuanya ya. Nah, kita juga kayak gitu. Kita harus menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Entah itu orang tua kita, entah itu saudara kita, entah itu mbak di rumah, dan lain sebagainya. Jadi Tuhan ingin supaya kita punya hati seperti hatinya Elisa yang mau menghargai orang lain. Apakah kita sudah menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita? Bagaimana caranya kita menghargai? Ya kalau sama mama papa ya hargailah mereka sebagai orang tuamu. Dengarkan apa yang menjadi perintahnya. Dengarkan dan lakukan apa yang orang tua suruh kamu lakukan. Misalnya, kalau mamamu bilang, "Dek, itu tempat tidurnya beresin," kamu beresin nggak? "Dek, ayo mandi," kamu mandi nggak? Atau kamu punya 1000 alasan untuk itu? Ntar lagi sibuk apa? Sibuk main HP. Kan nggak gitu juga. Belajarlah dari Elisa yang mau menghargai orang tuanya, ya. Begitu juga dengan kakakmu, adikmu, mbak di rumah, dan semua orang yang ada di sekitar rumahmu. Hargai mereka sama seperti Elisa menghargai orang tuanya dan orang-orang yang pada saat itu bekerja dengannya. Nah, kakak harap kita semuanya mempunyai hati seperti hatinya Elisa. Menjadi orang yang baik, yang mengikuti apa kata Tuhan, dan menjadi anak yang baik, mengikuti apa yang dikatakan oleh orang-orang yang lebih tua dari kita. Entah itu kakek nenek, orang tua, kakak, atau bahkan mbak kita di rumah sekalipun. Kakak harap kalian semua mempunyai hati, menyiapkan hati yang baik, hati yang tulus, hati yang siap dipakai untuk Tuhan, untuk melakukan apa yang menjadi tugas kalian. Sampai di sini firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Nah, untuk menyambut firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan, mari adik-adik kita angkat pujian, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan.
Ingat ya, Tuhan selalu mencukupkan kita di saat Tuhan memanggil kita untuk bekerja bagi Dia. Ya adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Sudah dipersiapkan persembahannya? Saat ini persembahannya boleh diberikan kepada papa mama. Nanti papa mamanya boleh transfer, atau nanti boleh dibawa ke gereja. Kalau kesempatan kita ke gereja bisa kita lakukan ya. Mari kita thankful. I like to think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just wanna lift my hands and say that I love Him. I just wanna lift my heart in praise. I wanna be thankful. I wanna be grateful. I will remember everything that the Lord has done. I wanna be thankful. I wanna be grateful. I wanna be. I like to think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just wanna lift my hands and say that I love Him. I just wanna lift my heart in praise. I wanna be thankful. I wanna be grateful. I will remember everything that the Lord has done. I wanna be thankful. I wanna be grateful. I wanna be thankful. I wanna be grateful. I will remember everything that the Lord has done. I wanna be thankful. I wanna be grateful. I wanna be. Mari adik-adik kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa dan juga kita akan berdoa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan selalu mencukupkan kami dengan apa yang kami butuhkan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan Yesus sangat baik bagi kehidupan kami. Tuhan, jika kami masih bisa memberikan persembahan sampai saat pada hari ini, kami percaya itu juga karena kemurahan Tuhan. Berkatilah persembahan kami, dan bela ini boleh Tuhan pakai untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kami saat ini. Tuhan, kami berseru kepada Engkau. Kiranya Engkau yang berkenan ya Bapa memberkati bangsa kami. Terlebih lagi di tengah situasi pandemi corona ini. Kami mohon hikmat Tuhan turun atas setiap pemimpin kami, sehingga apa yang mereka putuskan itu boleh menjadi kebaikan bagi setiap kami. Dan berikan kami juga hati yang mau mendengar dan mengikuti setiap hal-hal yang boleh Tuhan berikan kepada kami, agar kami boleh selamat, kami boleh tetap sehat. Bantu kami Tuhan untuk terus menjaga kehidupan kami, melakukan kehidupan kami dengan hikmat, dengan rasa takut akan Tuhan, dan kami tetap menjaga protokol kesehatan yang sehari-harinya harus kami lakukan dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan itu, agar kehidupan kami boleh sehat, kehidupan kami boleh selamat. Berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, dimanapun mereka dan siapapun mereka, Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan, sehingga mereka juga boleh bersuka cita kembali dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa kami ini ke dalam tangan Tuhan, dan kami menyerahkan hidup kami ke dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.
Oke adik-adik, kita selesai kebaktiannya. Tapi ingat ya, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Dan siap menerima tugas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Siap adik-adik? Dan ingat, tugas kita saat ini adalah menjaga kesehatan kita. Selalu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan tetap tinggal di rumah ya. Oke, sampai ketemu lagi di kebaktian minggu depan. Jadi ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanah tanah yang berlubang menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jadi ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang menjadi siap dibangun di atas dasar iman.